Assalamualaikum. Hai teman-teman, jumpa lagi. Akhirnya kita sampai di penghujung bulan Januari. Gimana nih? Udah pada gajian belum? Apa masih ada yang nunggu gajian? Hayo, kalian timnya mana? Gajian awal bulan atau akhir bulan nih? Mau udah atau belum gajian, pokoknya jangan sampai lupa buat budgeting bulanan ya teman-teman. Karena kalau nggak segera di budgeting, bakal hilang gitu aja uangnya, tiba-tiba habis, gak tahu deh kemana ya kan. Memang waktu awal gajian tuh kita pasti bakal jadi kalap banget, pengen beli ini, pengen beli itu, apa aja, semuanya pengen dibeli. Karena aku juga kayak gitu, kalau udah lihat uang banyak rasanya pengen belanja mulu. Jadi sambil cerita, ini pengalaman aku sendiri ya teman-teman. Dulu tiap kali sebelum gajian aku udah pasti mantengin online shopping. Awalnya sih mantenginnya dibutuhin aja, lama-lama kok ini lucu, beli deh. Itu juga cantik, beli juga. Kok ini unik, beli lagi. Gitu terus sampai gak kerasa kemana aja uangnya. Tiba-tiba tinggal dikit aja ya kan uangnya. Akhirnya berimbas juga ke keuangan. Jadi baru beberapa hari gajian udah habis uangnya. Emang sih namanya juga manusia, wajar aja kalau pengen beli ini itu. Tapi itu hanya sesaat, jadi ibaratnya kayak lapar mata ya teman-teman. Tapi waktu barangnya udah datang pasti nyesel. Kenapa harus beli ini? Kenapa harus beli itu? Toh nggak terlalu butuh-butuh banget. Nyesel deh akhirnya, hehe. Saking sukanya ngelihat-lihat online shopping nih ya, pokoknya harus beli, jadi kayak orang candu belanja gitu. Sampai-sampai pernah nih aku menggunakan paylater tanpa memikirkan ke depannya, tanpa ngitung cicilannya berapa, bunganya berapa, imbasnya apa. Pokok belanja aja dulu deh, toh bulan depan gajian bisa dibayar. Tapi jangan ditiru ya teman-teman, gak baik. Tanpa aku sadari, ternyata hal itu juga sangat amat merugikan aku, terutama di keuangan. Makin lama makin numpuk nih paylaternya. Jadi gaji bulanan selalu keluar banyak untuk tagihan paylater. Terus pertanyaannya, apa sekarang masih ada tagihan paylaternya? Jawabannya masih ada ya teman-teman. Ada, dan jumlahnya lumayan menurutku. Aku udah lama sih nggak gunain paylater, cuman tagihannya masih ada. Dan insya Allah ini adalah paylater terakhirku. Karena aku sendiri udah niat dan bertekad nggak bakal gunain paylater lagi. Kenapa? Karena waktu awal belanja emang sih kita bakal merasa kalau paylater sangat membantu, terutama untuk membeli barang-barang yang nominalnya nggak dikit. Kita juga bisa atur nih mau cicilan berapa bulannya. Emang sih waktu dilihat bayar per bulannya itu nominalnya nggak terlalu besar seperti kalau kita beli langsung barangnya. Tapi kalau dihitung-hitung ternyata bunganya juga nggak dikit loh teman-teman. Makanya itu penting banget buat kita untuk selalu budgeting tiap bulan setiap habis gajian, biar nggak terjerumus ke paylater kayak aku ya, hehe. Jadi sekarang tiap bulannya aku selalu mendisiplinkan diri untuk selalu membuat budget bulanan. Dan alhamdulillah gaji bulan ini aku mendapatkan 3.493.000. Bukan untuk pamer ya teman-teman, tapi ini adalah caraku untuk sharing budgeting bulanan aku ke kalian. Dan semoga bisa diambil kebaikannya dan dibuang buruknya ya teman-teman. Oh iya, sebelumnya maaf ya teman-teman, itu untuk tabel yang atas aku salah nulisin, harusnya gaji aku tulis di pendapatan, sedangkan saving itu aku isi nominal yang mau aku tabung.
Terus lanjut ke biaya tetap, aku ada tagihan, sedekah, dan arisan. Untuk tagihannya yang pay letter tadi ya teman-teman, udah aku bilang ke awal, dan nominalnya lumayan. Untuk sedekah wajib ya, agar kita selalu mensyukuri nikmatnya. Kemudian aku juga ikut arisan. Arisan ini kenapa aku ikutkan biaya tetap, karena memang tiap bulannya keluar segini ya, meskipun itu nanti masuk ke dalam sinking fund. Terus lanjut ke biaya tidak tetap. Di awal aku tulis belanja bulanan. Ini tuh sebenarnya belanja untuk orang tua sih. Kenapa? Karena biasanya aku kalau nggak ngasih uang ya buat belanja bulanan. Tapi alhamdulillah orang tua aku selalu nerima sih apa yang aku kasih. Ya meskipun nominalnya nggak terlalu banyak, tapi alhamdulillah ya. Terus untuk kucing aku budgeting 300.000. Kok banyak banget? Iya, memang banyak karena aku di rumah ada kucing peliharaan 7 ekor. Makanya mereka butuh makan juga, vitamin, makanya banyak juga. Terus ada transportasi 150.000 per bulannya, cuma beli bensin aja sih. Kemudian paket data 76.000. Buat makan 400.000. Kalau makan ini cuma cemilan-cemilan aja sih, makan di luar. Kalaupun bisa bekal, biasanya aku bawa bekal dari rumah untuk menghemat juga. Terus untuk skincare aku budgeting 350, dan untuk fun 100.000. Itu nanti nggak mesti habis sih ya, cuman emang budgetnya aku lebihin aja biar nggak terlalu press. Nah selanjutnya ini aku total mulai dari biaya tetap dan biaya tidak tetap, jadi total semuanya sebanyak 2.683.300. Alhamdulillah masih banyak pengeluaran, tapi seenggaknya juga masih ada sih sisanya dan lumayan. Berapapun gaji kita, berapapun biaya pengeluaran tiap bulannya, dan berapapun jumlah yang bisa kita tabung meskipun itu sedikit, tetap kita harus syukuri karena memang itu adalah rezeki yang sudah diberikan ke kita, dan alhamdulillah tiap bulannya masih ada pemasukan. Makanya mensyukuri nikmat itu sangat penting ya teman-teman, karena tanpa kita bersyukur berapapun banyak nikmat yang diberikan kita nggak bakal cukup. Tapi percaya deh, rezeki yang udah diberikan ke kita sudah di porsinya masing-masing. Selanjutnya ini di expense tracker aku membuat 4 kolom atau 4 kotak. Jadi satu kotaknya ini 1 minggu ya teman-teman. Nanti aku bakal nulisin pengeluaran aku di masing-masing kotak tergantung minggunya. Itu di atas aku tulis tanggal 24 Januari. Kenapa? Karena memang gajian aku setiap tanggal 24. Jadi aku termasuk tim yang gajian di akhir bulan ya teman-teman. Setelah budgeting, kita siapin dompet pintar dan tulisan untuk menandai pos-pos yang sudah kita buat, yang nantinya akan kita tempel di dompet pintar itu untuk tempat budget kita. Memang pos-pos ini harus kita sendirikan karena biar nggak kecampur budget satu dengan budget yang lain. Dengan begitu kita bisa mengontrol pengeluaran kita. Selanjutnya, kita siapkan uang yang mau kita bagi dan kita masukkan ke dalam masing-masing pos di dalam dompet pintar. Ini adalah bagian yang paling menyenangkan ya teman-teman, bisa membagi uang-uang kita ke dalam kebutuhan-kebutuhan dan sudah terencana, sehingga nanti di akhir atau di pertengahan bulan kita nggak ngerasa kekurangan uang. Setidaknya meskipun uang itu nggak terlalu banyak, tapi kita nggak ngerasa bahwa kita kekurangan. Dan jangan lupa setelah dibagi ke dalam pos masing-masing, kita juga harus disiplin ya teman-teman. Meskipun kita gagal dalam mengatur keuangan, tetap kita harus belajar untuk mengaturnya lagi dan lagi.
Alhamdulillah akhirnya selesai juga budgetingku bulan ini, dan sisanya alhamdulillah ya teman-teman masih banyak. Ini nanti akan aku jadikan sinking fund. Thank you so much for watching. I'll see you for next video.